Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini episode yang kedua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu ilmu sharaf kitab Syarah Qailani dan matannya kitab Al-Izzi. Baiklah, sebelumnya kita mulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jimir rusul jami' anbiya Allah jami' awliya Allah jami' syuhada wa sallim jami' ulama ila amilin wa jami' arwahi asad jami' masyayikhina wa ila arwahi abaina mahatina wa jadina wa jadatina wal mu'minina wal mu'minat khususan ila muallif kitab Al-Izzi wa kitab Syarah Al-Qailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin pada episode yang pertama kita sudah mempelajari itu kitab Al-Izzi dari bismillah kemarin sampai min hurufil illati wal hamzati wa tad'ifi. Kemudian pada hari ini kita baca yaitu kitab Qailani di dalam Syarah Al-Qailani di dalamnya. Ini merupakan penjelasan dan keterangan yang diperluas oleh Syekh Al-Imam Al-Alamah Al-Ustadz Abul Hasan Ali bin Hisham ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala syekhu, telah berkata Syekh. Syekh menurut keterangan dalam kitab lain, diantaranya di dalam kitab Syarah Sitin, apabila seseorang yang sudah mencapai umur 40 tahun, maka seseorang itu dinamakan syekh. Dan apabila seseorang berilmu, sangat luas ilmunya, misalnya hafal Al-Quran, ahli di dalam ilmu tasrif, ahli di dalam ilmu nahu, mengerti paham di dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya, alim. Jadi bila seseorang itu alim, mengamalkan ilmunya, walaupun umurnya belum dewasa, walaupun hanya anak-anak umurnya 4 tahun, 6 tahun, 5 tahun, tapi sudah berilmu, itu juga dinamakan syekh. Kemudian al-imamu, seseorang yang menjadi ikutan. Ya, jadi telah berkata seseorang yang menjadi ikutan. Jadi semua fatwa beliau adalah diikuti orang banyak. Al-alimu, orang yang alim. Al-allamatu, seseorang yang bersangkutan alim bersangkutan alim. Luar biasa ini. Ini yang bergelar al-allamah ini melebihi daripada S3, melebihi daripada doktor profesor ya. Al-ustazu, seseorang guru. Jadi seseorang guru yang dinamakan seorang guru ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dinamakan guru ini adalah orang yang sanggup membawa muridnya dari alam kejilikan kepada alam kebaikan. Nah, jadi seseorang yang bisa merubah roh si murid dari alam kejilikan kepada alam kebaikan itu namanya al-ustadz, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang wali kutub. Siapa beliau? Abul Hasani. Abul Hasan di dalam ilmu nahu, Abul Hasan ini, Abu ini adalah merupakan kunyah. Kunyah itu adalah nama panggilan kebapaan. Jadi Abul Hasani, bapaknya si Hasan. Nah, jadi berkata seseorang yang menjadi ikutan, seorang yang alim, seorang yang bersangkutan alim, seorang guru, yaitu siapa? Bapaknya si Hasan. Nama beliau adalah Ali bin Hishamin. Nama beliau adalah Ali bin Hisham. Al-Qailani, yaitu kampung beliau adalah kampung Qailani. Asy-Syafi'i, yaitu mazhab beliau adalah mazhab Syafi'i. Nah, fasahallahu lahu fi qabrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan kuburnya
kuburnya Abul Hasan Ali bin Hisam. Semoga meluaskan oleh Allah Ta'ala, fasahallahu lahu, semoga meluaskan oleh Allah lahu kepada Abul Hasan Ali bin Hisam fi qabrihi, pada kuburnya. Amin. Mudah-mudahan diluaskan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah kubur Syekh Abul Hasan Ali bin Hisam, si pengarang kitab ini. Amin. Alam ketahuilah ulihmu ayuhal muta'alimu, wahai orang yang belajar, wahai orang yang menuntut ilmu, wahai para pencinta ilmu. Anna tasrifa ay hadzal lafza maknahu fil lughati ay lughatil arabi, bahwasanya tasrif yani ini lapas, maknanya maknanya tasrif pada ini lapas, fil lughati ay lughatil arabi, pada lugat yakni lugat Arab. Jadi bahwasanya tasrif, bahwasanya lapas tasrif, bahwasanya maknanya mana lapas tasrif pada lugat Arab, pada di dalam bahasa Arab itu adalah at-taghyiru mutlakan, perubahan secara mutlak. Jadi menurut di dalam bahasa Arab, tasrif menurut logat itu adalah perubahan secara mutlak. Nah, misal asalnya tidak ada lalu menjadi ada, lalu berubah lagi, lalu asalnya tidak ada lalu berubah menjadi ada, lalu berubah lagi menjadi tidak ada. Itu adalah namanya tasrif menurut logat di dalam bahasa Arab. Nah, asalnya bergerak lalu berubah menjadi tidak bergerak, atau asalnya yang tidak bergerak berubah menjadi bergerak, lalu berubah lagi menjadi tidak bergerak. Itu adalah tasrif menurut logat di dalam lapas bahasa Arab. Nah, habis, selesai. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tasrifur riyahi ay taghyiruha min halin ila halin, berubahnya angin dari suatu keadaan kepada suatu keadaan yang lain, dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, dari suatu musim kepada musim yang lain, dari musim barat kepada musim timur, dari musim hujan kepada musim kemarau. Nah, berubahnya tentu pasti berubah angin itu. Bilanya musim barat, berubah, pasti berubah kalaunya ke musim timur, ke musim kemarau. Wa min jihatin ila jihatin, dan dari posisi kepada posisi yang lain. Wa min jihatin ila jihatin, dan dari posisi kepada posisi yang lain. Angin itu misalnya dari arah barat ke arah timur, kainan dari arah timur ke barat, dari arah tenggara ke utara. Bisa berubah ke selatan. Nah, ini berubahnya angin ini menurut tasrif pada logat. Jadi menurut tasrif pada logat itu berubah. Ya, termasuk ini angin, berubah-ubahnya angin ini itu tasrif juga namanya itu. Nah, ada juga yang bisa berubah-ubah ini. Ada sebagian ulama menjelaskan bahwasanya berubah. Nah, berubah-ubah ini misalnya para wali kutub, ulama-ulama besar yang mengamalkan ilmunya dan derajatnya sudah mencapai wali kutub, bisa merubah wujud beliau sampai 7. Seperti misalnya Syekh Muhammad Yasin Muhammad Isa Al-Padani. Itu di Mekah, peguruan oleh guru kita yang mulia Syekh Kiai Haji Muhammad Abrar, berguru oleh guru kita Syekh Al-Mukarram Syekh Kiai Haji Mahfuz Amin, Mudirul Ma'had Ibnu Amin Pamangki. Nah, guru-guru kita ini menjelaskan, menerangkan bahwasanya Syekh Yasin itu bisa merubah beberapa wujud. Pernah terjadi di kota Mekah. Di jalan ini beliau mengadakan pengajian, dan di jalan yang lain mengadakan pengajian lagi. Kemudian kata yang di jalan ini malam tadi Syekh Yasin di tempat kami, kata yang lain lagi malam tadi Syekh Yasin di tempat kami. Dua-duanya ngumpul kepada Syekh Yasin, bilang sama Syekh Yasin, benarkah guru? Kata guru, benar, malam tadi dua-duanya itu saya. Ya sudah, diam aja, nggak usah nggak usah disabarluaskan
berita ini. Nah, jadi ini guru-guru yang sudah makam Wali Kutub itu beliau bisa merubah wujud. Jadi perubahan wujud sampai 7 ini namanya adalah tasrif menurut logat. Nah, ini tasrif menurut logat. Dan lagi para wali kutub ini sangat mudahnya, karena para wali kutub ini ada teman-teman beliau adalah para malaikat, dan para jin-jin ini sangat tunduk kepada para wali kutub ini. Jadi kalau para jin itu mau kemana aja sangat mudah. Jadi dunia ini laksanakan qadam, laksanakan telapak batis beliau. Terus lanjut, itu tarsib menurut logat. Wa ma'nahu fi sinaati ay fi istili arbabi hadzal fani, dan maknanya tasrif menurut istilah di dalam pak ini pelajaran. Dalam ini pak pelajaran ilmu tasrif dalam kitab Kailani ini, tahwilul aslil wahidi ay tagyiruhu, yakni berubahnya kata dasar yang pertama. Tagyiruhu, yakni berubahnya kata dasar yang pertama. Jadi perubahan dari kata dasar yang pertama. Wal aslul wahidu huwal masdaru inda ulama al-basrati, dan kata dasar yang pertama yaitu kalimat masdar itu menurut ulama Basrah, alam utamadi atas menurut kalau yang utamad. Nah, jadi kalau menurut kalau mutamad yaitu kata dasar yang pertama itu adalah masdar. Itu wal fi'lul madhiyu inda ulama al-kufati, dan kata dasar yang pertama adalah fi'il madhi itu menurut ulama Kufah. Nah, jadi menurut ulama Kufah kata dasar yang pertama itu adalah fi'il madhi. Nah, ini keringkasan pembelajaran kita. Jadi ini tasrif. Tasrif itu terbagi dua, ada tarsif pada logat, ada tarsif pada istilah. Nah, ini. Jadi tasrif pada logat adalah, pada logat bahasa Arab itu adalah tagyir, perubahan secara mutlak. Kalau tasrif pada istilah menurut pak di dalam pelajaran ilmu tasrif di dalam Kailani ini adalah tahwilul aslil wahid, yaitu perubahan dari kata dasar. Nah, sudah lanjut. Jadi perubahan dari kata dasar yang pertama. Kata dasar yang pertama itu menurut ulama Basrah adalah masdar, kalau menurut ulama Kufah adalah fi'il madhi. Perubahan itu adalah ila amsilatin mukhtalifatin, sampai kepada misal-misal yang berlainan. Wahyal madhiyu wal mudhari'u wal amru wan nahyu wan nafyu wal juhdu wa ismul fa'ili wa ismul maf'uli ismul zamani wa ismul makani wa ismul alati wal marratu wan nau'u. Nah, perubahan kepada misal-misal yang berlainan. Misal dari fi'il madhi menurut ulama Kufah, fi'il madhi, terus fi'il mudharik, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il nafi. Fi'il mudharik yang dimasuki misalnya manafi atau lanafi. Terus dan lagi fi'il mudharik yang dimasuki oleh lam juhud dan isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Nah, dan isim alat dan masdar marrah dan masdar nau'u, wal marratu wal nau'u, masdar marrah dan masdar nau'u. Nah, jadi perubahan kalimat dari fi'il madhi sampai akhir, nah itu adalah menurut istilah. Tujuannya perubahan kalimat-kalimat menurut ulama Kufah dari fi'il madhi sampai akhir, atau perubahan kalimat dari masdar sampai akhir, itu adalah tujuannya lima'anin ay at-tahwilul majkuru li ajli husuli ma'anin, yakni perubahan yang disebutkan itu adalah karena untuk menghasilkan makna maksudatin, makna yang dimaksud. Jadi untuk menghasilkan makna yang dimaksud, makna yang dituju. Nah, ini
Nah, min hadhil amsilatil mukhtalifati, daripada misal-misal, daripada ini misal-misal yang berlainan. Nah, jadi misal-misal yang berlainan. Jadi kata dasar misalnya dari ulama Basrah darban, misalnya darban ya deribu, daraba bahwa daribun wajak madrubun, idrib latadrib madribun madribun midrabun. Kalau misalnya menurut ulama Kufah seperti yang kita biasa, daraba ya deribu darban bahwa daribun wajak madrubun, idrib latadrib madribun madribun midrabun. Nah, tujuan perubahan kalimat itu dari kata dasar pertama sampai menjadi 10 sampai menjadi 64 kata. Nah, maka itu dinamakan tasrif menurut istilah. Nah, tujuannya perubahan-perubahan kalimat itu adalah untuk mendapatkan makna yang dimaksud, makna yang dituju. La tahsulu ay hadhil ma'anil maksudati, tidak mendapatkan ini makna yang dimaksud illa biha ay bitilkal amsilatin mukhtalifati, kecuali dengan itu misal-misal yang berlainan. Nah, wabil jumlati darbi, dan dengan jumlah kalimat darban wal aslul wahidu, yaitu adalah kata dasar yang pertama kan, menurut ulama Basrah kan masdar. Batakhiruhu ila daraba wa yadribu idrib wa ghairha, kemudian perubahannya sampai kepada daraba wa yadribu wa idrib wa ghairiha dan lain-lainnya. Minal amsilati, daripada misal-misal. Ditahsilil ma'anil maksudati, untuk menghasilkan makna-makna yang dimaksud, makna-makna yang diingini. Minha, sebagiannya perubahan itu huwa tasrifu lugatan wa istilahan, yaitu menurut tasrif pada lugat dan pada istilah. Nah, habis selesai. Nah, jadi ini keringkasan. Sehingga keringkasan yang pembelajaran kita. Nah, ini tasrif. Tasrif ada tasrif pada lugat menurut bahasa Arab, ada tasrif menurut pada istilah di dalam pak pelajaran ilmu sharaf dalam kitab Kailani yang kita pelajari ini. Kemudian tasrif menurut istilah itu yaitu ada dua, ada asal kalimat jatuh masdar menurut ulama Basrah, ada fi'il madi menurut ulama Kufah. Nah, jadi semuaan ini semuanya itu adalah untuk mendapatkan makna-makna yang berlainan. Nah, ini habis selesai pembicaraan kita ini. Pembicaraan kita habis selesai. Terus lanjut. Summa aibada an arabta labazat tasrifi lugatan wa istilahan. Kemudian yakni sesudah bahwasanya kamu kenal akan lapas tasrif menurut logat dan pada istilah, al fi'lu mutlaqan wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan bi nafsiha muqtaranin bi ahadil azminati salasati allati hiyal madhiyu wal halu wal istiqbalu. Summa ai ba'daan Arab talabzat tasrifi lugatan wa istilahan. Kemudian sesudah bahwasanya kenal kamu akan lapas tasrif menurut lugat dan pada istilah, al fi'lu bermula fi'il mutlakan secara mutlak. Apa yang dimaksud fi'il? Wa huwa kalimatun dallat ala ma'nan binafsiha, yaitu kalimat yang menunjukkan atas makna dengan dirinya sendiri, muqtaranin yang disertakan bi ahadil azminati salasati, dengan salah satu daripada masa-masa yang tiga, allati hiyal madhiyu, yaitu bil madhi wal halu, dan masa hal, masa sekarang, wal istiqbalu, dan masa akan datang. Nah, jadi kemudian Jasidin, kalau kita sudah kenal tasrif menurut lugat menurut pada istilah, dan menurut istilah itu ada kata asal, kata dasar dari masdar, dari fi'il madi. Tujuan semuaan ini adalah untuk mendapatkan makna-makna yang berlainan. Kemudian uji sidin di sini lagi kita akan menjelaskan kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il kata kerja. Nah, kalimat fi'il kalimat kata kerja. Nah, ini bagannya
Ini biar paham, ini langsung pembelajaran kitab Kailani langsung dituliskan bagan pembelajarannya biar paham, biar mengerti ini. Nah ini. Terus lanjut ini. Gimana ini? Kita lanjutkan apakah tidak nih? Ini sudah 20 menit pembelajaran kita. Cukup sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di dalam pembelajaran kita masalah PL. Insya Allah nanti di dalam pembelajaran kita PL itu ada dua kata dasar di dalam seluruh bahasa Arab, nanti ada dua. Ada yang sulasi, ada rubai. Nah ini penjelasannya nanti kita lanjutkan di dalam episode yang ketiga. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan kuat iman, kuat Islam, dan murah rezeki. Sebelumnya jangan lupa like dan komen dan subscribe untuk kelancaran di dalam pembelajaran kita. Coba sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.